Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online Biologi Kesehatan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang materi pada pertemuan minggu ini, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada Anda untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang ada pada materi yang bisa lebih mempermudah Anda untuk mengerjakan kuis di akhir sesi nanti. Baik, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu ini, yaitu tentang sistem organ pada manusia. Salah satunya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu sistem pencernaan. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita akan lihat pada materi berikut ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang minggu ini tentang sistem pencernaan. Kalau kita bicara tentang sistem pencernaan, maka erat sekali kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi yang akan diolah oleh sistem pencernaan. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu zat makanan dan fungsinya. Jadi fungsi makanan yaitu sebagai yang pertama sebagai sumber energi. Jelas ketika kita mengkonsumsi suatu makanan itu bisa membuat kita untuk memiliki energi ya. Kemudian sebagai bahan kerangka biosintesis atau komponen penyusun sel dan jaringan tubuh. Jadi sel dan jaringan dan organ yang ada di dalam tubuh kita itu tersusun dari makanan yang kita konsumsi. Kemudian sebagai nutrisi esensial yang membantu fungsi-fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Jelas ya sampai sini, kita akan lanjutkan. Zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia itu dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kebutuhannya atau keperluannya. Yang pertama ada zat makanan makro yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak, dan yang berikutnya ada zat makanan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang relatif sedikit tetapi tetap penting dan esensial. Yang dibutuhkan dalam jumlah banyak ada karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit itu ada vitamin dan mineral. Oke. Berikutnya ada fungsi zat makanan dan sumbernya. Ya. Ada yang pertama ada karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat itu sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Kemudian karbohidrat itu bisa berasal dari beras, kemudian jagung, ubi kayu, ketan, ya, dan gandum, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ada lemak. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi, kemudian isolator, pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian untuk simpanan bahan bakar, dan untuk melindungi alat tubuh yang halus. Contohnya seperti liver, kemudian lambung kita juga bisa dilindungi oleh lemak-lemak ya. Kemudian sumber lemak itu sendiri bisa berasal dari makanan seperti kemiri, ya, biji kemiri, kemudian minyak zaitun, kelapa, mentega, keju, susu, dan kuning telur. Dan ada beberapa makanan yang lain yang mengandung lemak juga ya. Ada daging juga bisa mengandung lemak. Kemudian berikutnya ada zat protein. Fungsi protein itu sebagai zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak, komponen enzim atau biokatalisator. Ya, ini untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, dan sebagai sumber energi juga. Jadi sumber energi itu bisa dihasilkan melalui karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian vitamin. Vitamin itu merupakan zat makanan mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah sedikit tapi tetap penting karena memiliki fungsi sebagai komponen enzim, di mana enzim ini berperan dalam proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi sumber dari vitamin ini berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian berikutnya ada mineral. Mineral itu fungsinya untuk komponen sel atau sel darah merah. Kemudian ada pengaruh pH darah. Kemudian sebagai pengatur kerja saraf, kerja otot, komponen enzim, dan hormon. Kemudian sumber mineral itu bisa berasal dari daging, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan yang terakhir yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air. Jadi kalau bicara tentang air ini,
80% tubuh kita itu terdiri dari cairan ya, dan air ini merupakan komponen yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh, yang minimal sehari itu kita diminta untuk mengkonsumsi minimal itu 2 liter atau sama dengan 8 gelas air. Fungsi dari air itu sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, membentuk pencernaan. Dalam tubuh. Kemudian untuk membuang sisa-sisa dari tubuh ya dalam bentuk urin, keringat, dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Jadi ini adalah penjelasan dari proses bagaimana makanan itu yang diolah oleh tubuh kita sampai akhirnya bisa menghasilkan suatu energi dan kita bisa beraktivitas. Jadi dari makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa dalam bentuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air ya, akan dipecah menjadi partikel yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk kalau protein akan dipecah menjadi asam amino, kemudian kalau lemak menjadi asam lemak plus gliserol, kemudian kalau karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida atau partikel gula yang paling sederhana, kemudian vitamin tetap, mineral dan tetap, kemudian zat-zat makanan ini akan diabsorpsi atau diserap oleh tubuh kita ya, oleh sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, kemudian akan diedarkan melalui sistem peredaran darah. Jadi zat-zat itu akan diedarkan ke sistem peredaran darah, kemudian akan masuk ke dalam sel ya, zat-zat makanan itu akan masuk ke dalam sel, kemudian dari sel itu nanti akan menghasilkan energi dan bisa dibuat untuk beraktivitas. Oke, berikutnya sistem pencernaan pada manusia ini terjadi melalui 2 proses. Kalau berdasarkan prosesnya, ada proses mekanis. Mekanis itu mengandalkan organ-organ tubuhnya saja ya, secara mekanik. Kemudian kalau proses kimiawi itu dibantu dengan reaksi-reaksi kimia, dibantu dengan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Kemudian sistem pencernaan manusia juga didukung oleh alat pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan makanan. Kita akan mulai dari alat pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ ya, mulai dari rongga mulut, kemudian ada esofagus atau kerongkongan, kemudian ada lambung ya, masuk ke dalam lambung, kemudian ada hati ya, kemudian setelah hati ada pankreas yang warnanya kuning, kemudian dari pankreas ini akan masuk ke dalam usus halus ya. Di dalam usus halus itu terdiri dari 3, ada duodenum, kemudian ada jejunum dan ileum, kemudian ada usus besar ya, cecum, dan yang terakhir ada rektum dan anus. Oke, kita akan mulai satu-satu dulu. Mulai dari rongga mulut ya. Jadi mulut merupakan saluran pertama yang dilalui oleh makanan dan dilengkapi alat pencernaan makanan. Nah, alatnya apa saja yang terdapat di dalam mulut? Ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian kita mulai satu-satu ya. Jadi gigi ini berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil, yang lebih kecil. Kemudian lidah itu berfungsi untuk mengunyah, kemudian menelan, mengenali rasa, ada rasa asin, manis, asam, dan pedas, kemudian mengenali tekstur makanan, ada yang kasar, ada yang halus, dan saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas. Kalau terlalu panas juga pasti lidah kita jadi terasa sedikit terbakar dan sakit, kemudian dingin dan tekanan. Kemudian kelenjar ludah itu merupakan cairan yang berbentuk mukus dan mengandung enzim amilase, di mana enzim amilase ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi disakarida atau merubah karbohidrat yang kompleks ya, yang dalam bentuk polisakarida menjadi disakarida yang lebih sederhana. Kemudian berfungsi untuk melarutkan makanan, memudahkan penelanan, dan melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basa. Jadi karena kelenjar itu kan fungsinya bentuknya itu kan agak-agak cair gitu ya, jadi bisa
memudahkan penelanan, melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan basah. Berikutnya, setelah makanan masuk melalui mulut, maka akan melalui jalur kerongkongan atau esofagus. Jadi kalau dari sini makanan masuk ke dalam mulut, maka akan ditelan masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di sini nanti akan ada lambung, dan di ujung sini ada faring, ya. Faring ini nantinya akan yang membedakan makanan ini nanti akan masuk ke kerongkongan atau tenggorokan. Jadi kalau kerongkongan itu untuk pencernaan, sedangkan tenggorokan itu untuk pernafasan. Ini harus dibedakan ya, kerongkongan pencernaan, tenggorokan untuk pernafasan. Dan di sini ada klep otot yang ketika misalkan makanan sudah masuk ke dalam sini, ke dalam daerah sini, maka otot ini akan menutup supaya makanan yang sudah masuk sini tidak keluar lagi dan tidak masuk ke tenggorokan gitu. Oke, kita lanjutkan ke lambung. Jadi setelah masuk ke lambung, makanan akan dicerna secara mekanik ya, secara mekanik dan secara kimiawi, karena di lambung itu terdapat otot-otot ini yang berfungsi akan mencerna makanan dengan gerakan yang peristaltik ya. Di sini ada bagian-bagian lambung, ada fundus, lapisan terluar, ini kardiak, ujung lambung. Kemudian ini pangkalnya, kemudian ini ada lapisan dalam yang terdiri dari otot-otot, badang lambung, dan mukosa. Mukosa itu isinya adalah cairan-cairan yang di dalam lambung, yang cairan-cairan yang berfungsi untuk pencernaan. Jadi apa saja sih cairan atau getah lambung itu ya? Nah, ini langsung saja ke sini. Getah lambung itu merupakan zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri dari ada asam lambung atau HCl. Nah, kita sering mendengar istilah asam lambungnya sedang naik gitu ya, atau HCl-nya lagi tinggi nih. Apa sih sebenarnya fungsi dari HCl itu? Jadi fungsi HCl itu sebenarnya untuk membunuh bakteri atau kuman yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita konsumsi. Kemudian ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk mengolah protein menjadi peptida, menjadi yang lebih sederhana. Kemudian renin ini juga, protein yang mengandung susu ini akan dicerna menjadi yang lebih sederhana. Kemudian lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak gitu. Kemudian berikutnya setelah lambung ada hati ya. Jadi hati itu terletak di rongga badan di sebelah kanan, dan sebagian besar bagian atas rongga perut itu adalah hati. Kemudian hati itu membuat empedu yang terkumpul di dalam kantong empedu ya. Ini ada kantong empedu, di sini ada saluran empedu. Kemudian cairan empedu tersebut memiliki fungsi untuk memecah lemak agar mudah dicerna. Ini fungsi saluran empedu adalah untuk memecah lemak agar mudah dicerna. Jadi kalau ada lemak itu kan juga bisa dipecah di dalam lambung ya kan oleh enzim lipase. Tapi kalau ada yang susah untuk dipecah, itu akan dipecah oleh kantung empedu. Jadi makanannya akan masuk ke hati dan itu akan dipecah oleh kantung empedu. Kemudian nanti akan masuk ke dalam pankreas ya, makanan itu setelah melewati hati masuk ke kantong empedu dan nanti akan masuk ke dalam saluran pankreas. Nanti kita akan bahas tentang saluran pankreas, tapi terlebih dahulu kita bahas dulu tentang fungsi hati itu ada apa saja. Jadi yang pertama, untuk memproduksi enzim-enzim merombak sel darah merah yang sudah mati. Kemudian hati juga untuk menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan. Jadi apabila ada makanan yang mengandung vitamin A, D, E, K yang terlalu banyak, nanti akan ditampung sementara di dalam hati. Kemudian menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan. Jadi apabila kita mengkonsumsi karbohidrat ya dalam jumlah yang cukup banyak, nanti sebagian akan disimpan oleh hati dalam bentuk glikogen. Nanti apabila kita sudah mulai lapar lagi, akan dirubah menjadi glukosa lagi. Kemudian mengubah kolesterol dan asam amino menjadi
glukosa dalam kondisi tubuh kehabisan glikogen. Jadi yang dirubah menjadi glukosa itu tidak hanya glikogen saja, tetapi asam amino, dia adalah protein, dan kolesterol. Kolesterol adalah dari lemak ya. Ini juga bisa dirubah menjadi glukosa oleh hati ya. Ketika si tubuh ini kehabisan glikogen atau cadangan gula. Jadi contohnya adalah ketika kita sedang puasa, maka akan ada waktu di mana tubuh kita sudah kehabisan cadangan gula gitu. Kemudian hati ini akan merubah asam amino dan kolesterol menjadi glukosa saat kehabisan glikogen. Kemudian fungsi terakhir dari hati adalah untuk menetralisasi zat-zat kimia yang berbahaya hasil metabolisme tubuh sendiri maupun dari luar tubuh. Contohnya adalah obat-obatan yang dikonsumsi. Kemudian setelah ada hati, kita masuk ke pankreas ya. Tadi sebelumnya sudah sekilas dibahas tentang pankreas. Pankreas itu berfungsi untuk memecahkan lemak ya, pas di hati tadi ya. Kemudian saluran pankreas itu bermuara di dalam usus 12 jari atau duodenum bersama dengan saluran empedu. Cairan pankreas dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Jadi enzim pepsin itu kan adanya di dalam lambung tadi ya. Kemudian lambung itu kan juga sifatnya asam karena mengandung HCl. Nah, si cairan pankreas ini bisa menghentikan kerjanya enzim pepsin yang ada di dalam lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Jadi yang suasananya asam tidak hanya lambung yang mengandung HCl, tapi usus halus pun bisa berubah suasana menjadi asam karena kerja dari pankreas. Kemudian enzim dari pankreas itu antara lain ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Jadi dalam pankreas itu tidak terjadi proses pencernaan, tetapi pankreas itu menghasilkan enzim-enzim yang berguna untuk proses pencernaan yang terjadi di dalam usus halus. Jadi enzim yang dihasilkan oleh pankreas diantaranya ada tripsinogen ya, yang berfungsi untuk melisis protein menjadi asam amino di dalam usus halus. Lipase ini untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol di usus halus. Kemudian ada amilase memecah amilum menjadi maltase di usus halus. Jadi amilum itu adalah karbohidrat atau glukosa yang kompleks menjadi maltase yang lebih sederhana ya. Kemudian hormon yang dihasilkan oleh pankreas ya, kita sering mendengar ada hormon insulin. Ketika seseorang itu terkena diabetes mellitus, maka hormon insulinnya itu sudah tidak normal karena fungsi dari hormon insulin itu adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi apabila hormonnya sudah tidak normal maka kadar gula di dalam darah ini bisa tidak terkontrol gitu ya. Kemudian glukagon itu untuk menaikkan kadar gula dalam darah. Apabila kadar gula dalam darahnya itu terlalu tinggi, maka hormon glukagon ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Sedangkan somatostatin itu berfungsi untuk menghalangi pelepasan kedua hormon, baik insulin maupun glukagon. Berikutnya ada usus halus, di mana usus halus ini terjadi dua proses penting, yaitu proses pencernaan dengan bantuan enzim-enzim ya, enzim-enzim yang tadi dihasilkan oleh pankreas maupun oleh usus halus sendiri, dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Jadi usus halus itu terdiri dari 3 bagian, ada duodenum ya, usus 12 jari, di mana di dalam usus 12 jari ini terjadi proses enzim. Jadi pelepasan enzim-enzim yang ada di dalam pankreas ya, yang nantinya akan mengolah makanan-makanan dari zat-zat makanan dari yang kompleks menjadi sederhana. Kemudian jejunum, usus kosong ya. Kemudian yang terakhir ileum, yaitu usus penyerapan atau menyerap bahan-bahan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Oke, berikutnya ada enzim yang dihasilkan oleh duodenum.
ada enterokinase, laktase, eripsin, maltase, disakarida, peptidase, sukrase, dan lipase. Kalau enterokinase untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, kemudian laktase merubah laktosa menjadi glukosa, eripsin mengubah dipeptida menjadi asam amino, ini protein, kemudian mengubah maltosa menjadi glukosa, maltase, disakarida mengubah sakarida menjadi monosakarida, menjadi partikel yang lebih sederhana. Peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino, ya. Ini mengubah polipeptida itu berarti protein yang kompleks menjadi asam-asam amino yang lebih sederhana. Kemudian sukrase mengubah sukrosa, ya, menjadi glukosa dan fruktosa. Ini menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Sedangkan lipase memecah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini yang menjadi lebih sederhana, ya. Kemudian berikutnya ada usus besar. Usus besar ini berfungsi sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan yang sudah tidak bisa dicerna lagi. Jadi di dalam usus besar itu nanti zat-zat makanan yang sudah diserap, yang tidak dapat diserap di usus halus nanti akan didorong menuju usus besar, dan di dalam usus besar ini terjadi proses penguraian makanan, zat-zat makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Kemudian salah satu fungsi dari usus besar adalah untuk menyerap air yang masih tersisa, ya, pada zat makanan yang sebelumnya ada di usus halus. Kemudian untuk mensintesis dan penyerapan vitamin K yang berguna dalam proses pembekuan darah. Kemudian dari usus besar, maka makanan akan didorong, zat-zat makanan itu akan didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus yang merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan, ya. Kemudian bagian bawah poros usus itu akhirnya bermuara pada lubang dubur yang nantinya mengeluarkan feses. Nah, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurkan otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Artinya feses dapat didorong ke luar anus. Jadi kalau misal kita pengen buang air besar, kita itu kan secara sadar bisa untuk menahan, ya. Kalau misalkan kita belum menemukan toilet, kita masih bisa menahan supaya feses kita tidak keluar. Tapi ketika kita sudah menemukan toilet, maka kita juga bisa secara sadar untuk mengeluarkan feses yang sudah ada di dalam rektum itu. Tuh, kemudian ada juga kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan, ini sebagai bonus, ya. Ada beberapa penyakit yang sering ditemui pada sistem pencernaan kita seperti MAH atau tukak lambung, ya. Itu terjadi karena adanya radang pada dinding lambung. Kemudian appendicitis atau radang usus buntu. Kemudian tifus yang disebabkan oleh bakteri infeksi Salmonella typhosa, konstipasi atau sulit buang air besar karena kurang mengkonsumsi makanan yang berserat, kemudian diare atau feses yang sangat cair akibat gerak peristaltik yang terlalu cepat, ya. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.